The Savior alone carried the cross for all of my days. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. See. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No power on earth, not even the grave, can separate us from mercy and grace. And He is faithful to save. Oh, His love never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No one but Jesus could make us pure and strong. We stand in Your freedom. Calvary covers it all. You said Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. See, Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Declare all praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. The Savior alone carried the cross for all of my days. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. See. Calvary
sin and shame, don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Adriana Masni Pabilang, STH. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Jumat Agung bagi kita adalah ibadah untuk memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus tersebut merupakan wujud nyata kasih Allah kepada dunia. Kasih yang berkorban bagi sesama. Kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Kasih yang utuh dalam pribadi Yesus Kristus yang memberi tubuhnya dan darahnya supaya dunia menikmati pendamaian dengan tidak binasa tapi beroleh hidup kekal. Di hari Jumat Agung ini, mari kita kembali memandang kasih Allah itu. Mari menikmati persekutuan dengannya dalam tuntunan tema pendamaian pada salib. Mari kita bermazmur di bawah tuntunan Mazmur 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tulisan yang tercetak keluar, saya akan membacakannya, dan tulisan yang tercetak keluar, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian membacakannya. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam. Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Memandang salib rejeki yang mati
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Yesus Tuhanku, apakah dosamu? Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu Tuhan? Apa sebabnya kau terima siksa, terlain karena dosa manusia? Aku sendiri dan kesalahanku jadi bebanmu. Saudara-saudara, mengapakah anak Allah itu mengalami keadaan ditinggalkan Allah? Apakah dia bersalah sehingga patut menderita? Bukan. Dia menderita karena dosa kita umat manusia. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita semua adalah orang berdosa, dan bertobat dari dosa apapun juga adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk,
hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Oleh karena itu marilah kita seperti Raja Daud, dengan jiwa yang hancur kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan berkata, Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, surga pun terbuka. Yesus Tuhan
Di tengah-tengah persekutuan yang kita alami bersama pada saat ini, firman Tuhan akan kita baca dan renungkan. Mari kita persiapkan dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Pembacaan yang kedua dari surat Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan pembacaan yang ketiga berita Injil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang luar biasa yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau ya Yesus telah datang ke dalam dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Dan Engkau telah mati di atas kayu salib demi menebus kami yang berdosa. Kami bersyukur bahwa persekutuan ini Tuhan anugerahkan bagi kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Kami ada dalam ruangan gedung gereja di tempat ini untuk bersama-sama menyatukan hati dan suara kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih bahwa di tengah-tengah persekutuan yang kami alami bersama saat ini, dalam rangka kami memperingati akan Jumat Agung kematian Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu akan kami baca dan renungkan ya Tuhan. Mari kuasai hati dan pikiran setiap kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Roh Kudus Tuhanlah yang akan terus memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Amin. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 berbunyi demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup.
dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua dari Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Pembacaan Injil pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-27. Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu
menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Amin. Pendamaian pada salib. Ini menjadi tema perenungan kita bersama di tengah-tengah persekutuan yang kita alami bersama ketika kita memperingati akan sebuah peristiwa yang luar biasa, kematian Yesus di atas kayu salib, atau yang biasa kita sebut dengan Jumat Agung. Pendamaian pada salib, kasih kailon dau kayu peata. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, dari beberapa bahagian pembacaan Alkitab yang kita boleh bersama baca dan ikuti tadi, mulai dari Mazmur, kemudian Yesaya, Ibrani, dan juga Injil Yohanes. Dari keempat bagian pembacaan Alkitab itu kita bisa melihat dengan jelas bahwa ternyata penderitaan merupakan bahagian dari warna kehidupan manusia
yang diizinkan oleh Allah. Sekali lagi, penderitaan merupakan bagian dari warna kehidupan manusia yang diizinkan Allah. Mungkin kita lalu bertanya, loh kok Allah mengizinkan penderitaan itu? Kenapa Yesus harus menderita, Bapak Ibu? Apakah Yesus bersalah? Apakah Yesus berdosa? Apakah Yesus melanggar sebuah perintah dari Tuhan? Tidak sama sekali. Tetapi lalu kenapa Allah mengizinkan Yesus harus menderita, mati di atas kayu salib? Itu adalah sebuah warna kehidupan yang dijalani dan dilalui oleh Yesus dalam kemanusiaannya. Ada tujuannya penderitaan itu. Tujuannya bukan supaya Allah lalu, woi luar biasa, kejam, enggak. Tetapi penderitaan yang harus dijalani oleh Yesus tujuannya supaya dunia ini tidak binasa, Bapak Ibu. Supaya saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, boleh menikmati sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang diwarnai anugerah keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus sadar sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita ini sudah menderita oleh karena dosa. Saya mau tantang Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir dalam ruangan gedung gereja di sini. Ya kejona banua kota kurangi lek. Tetapi bisa menjadi sebuah perenungan. Adakah di antara kita saat ini yang berani mengatakan bahwa saya tidak berdosa? Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Ada enggak Bapak Ibu yang berani mengatakan, oh saya Ibu Pendeta, saya enggak berdosa, saya enggak pernah melakukan kesalahan, tongan taruh ya kupegau, tongan taruh ya tuku pokada, tongan taruh ya tulan penangku soal pikiranku. Sepanjang kita manusia yang menyadari keterbatasan kita, pasti lalu kita mengatakan, amalai anak nangka limangku sahabat. Madin dalam satu hari, mungkin dalam satu hari beberapa kali saya melakukan pelanggaran yang Tuhan tidak suka. Saya tahu sebenarnya Tuhan tidak suka itu, tapi saya lakukan. Saya tahu mengumpat itu, memaki itu adalah sebuah hal yang tidak benar, tetapi saya lakukan. Sahabat nasau na ara aku. Saya tahu untuk senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah sebuah hal yang baik dan benar. Tetapi terkadang saya dikalahkan oleh berbagai kesibukan-kesibukan dalam dunia ini sehingga saya tidak melakukannya. Hal-hal yang demikian kan adalah dosa. Ketika kita melihat orang lain sukses, masanang katuannya padahal kita tidak tahu bahwa bagaimana mereka juga menderita meraih keberhasilan itu, muncullah rasa iri hati. Muncullah rasa ingin juga memiliki apa yang dia miliki. Tidak masalah kalau rasa ingin memilikinya itu nantinya berbuah hal, ya dilakukan dengan hal yang positif, lah berusaha duka nak. Tetapi kalau hanya demi mencapai apa yang juga dirasakan oleh orang banyak yang sukses di luar sana, budak iananna harta kekayaannya, lalu kita menghalalkan segala cara, kan itu dosa. Kita semua manusia sudah menderita oleh karena dosa, Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak ada satu orang manusia pun yang sempurna, tidak berdosa, tidak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Jadi kalau demikian, apakah kita layak untuk menikmati anugerah keselamatan? Apakah kita layak masuk dalam surganya yang mulia? Saya mau bertanya, kita mau enggak masuk surga? Pasti mau. Karena dalam bayangan kita, dalam pemahaman kita, surga adalah sebuah tempat yang indah, lama senang terubang mikilan. Kita akan berpesta dengan sang pemilik kerajaan surga, yaitu Tuhan Allah. Tetapi pertanyaannya, layaknya kita masuk dalam kerajaan surga? Dengan berdasar pada keadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Sekali lagi, kalau kita sadari kita manusia berdosa, kita katakan, tidak layak nak, karena banyak sekali dosaku, karena banyak sekali pelanggaranku,
Saya sering kali menyakiti hati Tuhan melalui sikap hidup, melalui perbuatan, pikiran, dan perkataan. Tidak layak Bapak Ibu, siapapun juga kita manusia. Tetapi lalu Allah dengan penuh kasih mengutus anaknya yang tunggal Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk lalu datang dalam kemuliaannya pakai mahkota yang terbuat dari mutiara yang indah, dengan jubah yang maha mahal, yang maha indah, yang mungkin berkilau-kilau, tidak. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu kayak gimana? Ya kan nalado kampung di Kuakaunan. Secara penampilan biasa-biasa, bayangkan dia lahir di mana Bapak Ibu? Di kandang domba. Siapa yang menyaksikan kelahirannya pertama kali? Apakah pejabat-pejabat tinggi saat itu? Bukan. Kalau dunia sekarang, seorang yang punya kedudukan melahirkan istrinya atau anaknya, yang pertama datang lihat siapa? Sesamanya pejabat. Tetapi Yesus siapa? Para gembala-gembala yang selalu berada di padang rumput menjaga kawanan kambing domba tuannya. Sekali lagi, luar biasa kesederhanaan. Dan lalu ketika dia menjalani kehidupannya, dia yang tidak berdosa, lagi-lagi harus menderita. Menderita bukan oleh karena kesalahannya, tetapi karena kita yang tidak layak menerima anugerah keselamatan itu, dia sungguh mengasihi saya dan Bapak Ibu supaya yang tidak layak ini menjadi layak. Kalau tadi kan tidak layak masuk surga karena dosa, tapi karena penderitaan Yesus yang diizinkan oleh Bapaknya, kita lalu dilayakkan. Dilayakkan apa? Supaya masuk dalam kerajaannya yang kekal. Penyaliban itu merupakan wujud pendamaian Allah dengan manusia. Tidak main-main Bapak Ibu. Biasanya kalau saya buat salah, misalkan kita buat salah ke orang, supaya bisa berdamai bagaimana? Yang salah harus minta maaf ya. Susi tolak tak tuntut. Wah no karena aku. Pokoknya dia yang bikin salah, dia yang harus datang kepadaku minta maaf, dia yang salah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Kita yang bersalah, apakah kita yang datang kepada dia minta maaf? Tidak, dia yang datang mendamaikan dirinya dengan kita. Hal yang luar biasa Bapak Ibu, dinyatakan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Dasarnya karena apa? Karena kasihnya. Kasihnya sama saya dan Bapak Ibu. Dia telah mendamaikan kita pada salib yang telah dilalui oleh Yesus. Kalau minggu ini, hari ini kita memperingati kematiannya Yesus di atas kayu salib. Kita memperingati bahwa sungguh Yesus telah berkorban demi pendamaian dengan ciptaannya, saya dan Bapak Ibu. Sekarang kita ditantang untuk mau menyatakan rasa ungkapan syukur kita atas pendamaian yang Allah telah nyatakan. Apa itu Bapak Ibu? Mungkin lalu kita katakan, oh Buddha Ibu Pendeta, koyo Buddha, misa bang modolok mi pokada. Pertama, nyatakan kesetiaanmu kepada Tuhan. Kesetiaannya kayak gimana? Setia pergi gereja saja? Tentu kita katakan, oh tanya Yesus ini atau Ibu Pendeta kotongan malek ma gereja, tetapi bukan itu saja. Karena banyak orang yang pergi gereja. Saya ingat, waktu saya di kampung dulu, saya pergi kunjungi orang yang tidak pernah injak gereja, bahkan belum pernah dibaptis, tapi menjadi anggota jemaat. Aneh kan? Dia terdaftar sebagai anggota jemaat, tapi dia belum pernah dibaptis dan belum pernah mengakui, hanya karena orang tuanya Kristen. Kumale edukasi pak kada-kada, karena si rondong gereja banonna. Kukuami tabe leka ambe sabab ama tuamo. Matumbari kita ami kayak masuk selalu malam a gereja. Simpel jawabannya Bapak Ibu. Ibu Pendeta, aku tak bang kulese gereja na ya tu malebang ma gereja sama bang siapa yang garongku? Diramban nak, kuko iya. Saya juga lalu tersentak dengan kalimat itu. Jangan sampai saya sebagai pendeta yang mungkin setiap hari menyampaikan firman Tuhan, hidupku jauh dari Tuhan. Saya tidak mau dulu menilai Bapak Ibu.
Saya nilai diri sendiri dulu supaya Bapak Ibu juga mau menilai diri sendiri. Jangan kita hidup dalam saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Namba mususi Bu Pendeta lamale nak magereja sedangkan ya tu tomale magereja na sama bang siapa penggauran na. Na labiran terrobangan aku inde banua. Kuko napa pale mi pogo inde banua. Ano ko mama. Saya kasihkan mi pengandaian ya tu tomale magereja na tanya magereja nang pasti deni apa beda. Kalau kita pergi pesta dengan tidak pergi pesta sama kah Bapak Ibu? Misalkan Dr. Raya. No kami beda ya Ibu Pendeta. Saya orang yang pergi pesta malet tongkon pasti den apa masuk na bawa le. Den pak tontinna. Nah kami anak biasa duka dan siapa apa coba nuah ku kami koyo tapi si sengaran toh. Misalkan aku tawana si atak tapi tak ena rampo nak kami lambak kamu dolo teh. Padahal tak ena rampo. Atau mungkin rampo sidik mira. Atau mungkin rampo tetapi beberapa hari beda lah daging yang lagi segar dengan tidak ya. Pasti beda. Jadi inang pasti ada bedanya. Kalaupun ada orang-orang yang menyatakan dirinya saya rajin ke gereja dan hidupnya jauh dari Tuhan, pada saat itu dia digambarkan seperti Petrus juga Bapak Ibu dalam bagian pembacaan kita. Siang malam bersama dengan Yesus tapi hidupnya bagaimana ketika Yesus ditangkap. Pertama perempuan bertanya, bukankah bagian dari muridnya? Bukan. Karena dia dikalahkan oleh segala keinginan dagingnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Berniat sungguh meninggalkan segala kehidupan yang lama. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kenapa sih dalam setiap perayaan Jumat Agung kita perjamuan kudus? Kita mau mengenang akan karya penyelamatan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah mencurahkan darahnya dan mengorbankan tubuhnya bagi kita. Kita telah menikmati tubuh dan darah Kristus. Dia telah bersatu dengan tubuh kita, seharusnya ada menjadi sebuah semangat yang baru. Dorongan bagi kita, kita sudah bersatu dengan tubuh Kristus, darah Kristus. Masa hidup kita jauh dari Tuhan. Memang kita lemah Bapak Ibu. Sekali lagi kita lemah. Tetapi jangan sampai kelemahan itu dijadikan senjata untuk terus berkanjang di dalam dosa. Jangan sampai kelemahan kita itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Justru dalam kelemahan kita datang kepada Tuhan membangun relasi yang baik dengan Dia. Dia telah mendamaikan kita Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk hidup di dalamnya. Mungkin kita terjatuh. Saya senang mengambil pengandaian ini karena saya ambil dari diri saya. Mungkin kita terjatuh, tersandung, luka lututnya kita. Tetapi kita diajak untuk tetap berdiri. Kalau kita jatuh, kita luka, apa yang kita lakukan? Kita biarkan? Tentu tidak. Kita pergi cari obat betadin, kita taruki. Kita berupaya untuk menyembuhkan, memberikan obat supaya luka itu cepat sembuh. Mungkin kita pernah jalan karena Bapak Ibu yang tinggi itu terkadang agak susah ya. Kalau agak rendah itu tiang-tiang rumah ditampak ulun. Nah tapi saya puji Tuhan karena mungkin agak kurang tinggi jadi tidak pernah tertampak ulungku. Ya. Benjol, tak. Apa yang dilakukan? Cari minyak gosok, diolesi supaya bisa sembuh. Kalau kita terjatuh oleh karena kelemahan kita, mari kita datang kepada Allah kembali. Memohon pengampunan di dalam Dia. Jangan membiarkan diri kita terus berkanjang di dalam dosa. Dalam ketidakberdayaan kita, dalam luka kita, penderitaan kita, datang kepada Dia, Sang Tabib yang ajaib, untuk kembali dikuatkan dan dimampukan menjalani hidup ini. Kita terus berjuang di dalam dunia ini. Perjuangan iman kita Bapak Ibu. Mari kita menyambut dengan penuh ungkapan syukur pendamaian yang Allah di dalam Kristus Yesus telah nyatakan di atas kayu salib. Kita yang tidak layak oleh karena dosa telah dilayakkan melalui karya penyelamatan Yesus di atas kayu salib. Dilayakkan untuk bisa masuk dalam kerajaannya yang kekal luar biasa. Kita dilayakkan. Sambut itu dengan penuh ungkapan syukur. Dan nyatakan hidup yang senantiasa diwarnai dengan ungkapan syukur. Melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan anugerahkan, bahkan di dunia kerja. Minggu lalu ketika kita menutup pekan pekabaran Injil, saya sudah menyampaikan bahwa dimanapun kita berada, di situ Tuhan mau pakai kita untuk melanjutkan misi pekabaran Injil, menyatakan kesaksian hidup kita sebagai orang-orang yang telah menikmati pendamaian dalam Kristus Yesus,
melalui karya penyelamatannya di atas kayu salib. Selamat memperingati dan memaknai Jumat Agung, peristiwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mati menderita karena kita, karena mengasihi kita semua. Dan mari kita hidup di dalam anugerah keselamatan kasih Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Karena kasih-Nya bagi dunia ini, Ia telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Ia telah mendamaikan kita dengan Allah. Kita yang tidak layak bisa memperoleh anugerah keselamatan karena Ia yang telah melayakkan kita. Dan karena itu marilah dengan sungguh kita senantiasa hidup dalam pendamaian yang Allah telah nyatakan. Dengan terus mencerminkan hidup sebagai orang-orang yang percaya, yang tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya di atas muka bumi ini, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Untuk mempersiapkan diri kita menerima perjamuan kudus saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur, serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil meja perjamuan kudus disiapkan, mari melakukan suara Yesus kudengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Kristus.
supaya kita dipeliharakan dengan roti sorgawi yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah dibaptis dewasa dan juga telah disidi dan siap untuk menerima pelayanan perjamuan kudus saat ini, saya persilahkan untuk berdiri. Demikian pula dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah yang telah siap untuk mengikuti perjamuan kudus ini, saya persilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Silakan Bapak Ibu majelis gereja mengantarkan roti dan anggur ini kepada anggota jemaat yang telah siap dan sungguh rindu untuk menerima pelayanan perjamuan kudus.
Makan dan minumlah. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, kita melakukan perjamuan yang kudus bekal untuk iman.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini sungguh menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari terus bersyukur atas kasih sayang Tuhan yang terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita nyatakan. Dengarlah firman Tuhan, karena Engkau, aku memuji-puji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Mazmur 22 ayat 26. Ku heran juru selamat ku bagi tersalib. Bagiku
mataku celing karena iman, dan aku bahagia tetap. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Ketika kami menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini, kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh mengasihi kami semua. Karyamu yang agung di atas kayu salib menjadi sebuah bukti nyata bahwa Engkau telah melayakkan setiap kami dan telah mendamaikan kami dengan diri-Mu, sehingga di dalamnya kami boleh menikmati sebuah kehidupan yang baru, anugerah keselamatan itu sendiri. Kami bersyukur bahwa melalui peringatan Jumat Agung saat ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berjumpa satu dengan yang lainnya sebagai anak-anak Tuhan, menikmati persekutuan yang Tuhan anugerahkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah segala yang boleh kami lakukan dalam ibadah Jumat Agung saat ini, semuanya berkenan bagi-Mu, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur firman-Mu telah hadir di tengah-tengah persekutuan ini ya Tuhan. Mampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk sungguh-sungguh hidup dalam pendamaian yang Tuhan Allah telah nyatakan melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah dalam kelemahan dan keterbatasan kami sebagai ciptaan-Mu, kami senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan untuk terus dikuatkan dan dimampukan diperlengkapi oleh Tuhan, menyatakan ungkapan syukur atas pendamaian itu melalui sikap hidup yang berkenan bagi Tuhan. Kami pun bersyukur bahwa melalui peringatan Jumat Agung saat ini, Tuhan telah melayakkan kami untuk menerima satu pelayanan sakramen perjamuan kudus. Biarlah sungguh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang telah menikmati anugerah keselamatan melalui darah dan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi kami semua. Kami pun bersyukur Tuhan bahwa pada kesempatan ini Tuhan mengaruniakan kami waktu untuk bersama-sama menyatakan rasa syukur melalui persembahan. Kiranya Engkau Tuhan sungguh berkenan atas persembahan syukur yang boleh kami nyatakan bersama, dan ajarlah kami mempergunakannya dengan baik, apa yang telah kami persembahkan kepadamu saat ini dan juga yang masih ada pada kami. Biarlah semuanya itu sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami sungguh bersyukur Tuhan melayakkan setiap kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk mengangkat pelayanan dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini. Tuhan terus memberkati setiap kekasih-kekasih Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang telah melaksanakan pelayanan dalam ibadah Jumat Agung ini. Biarlah kami semua semakin setia di dalam melayani Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi beberapa di antara kekasih kami jemaat Tuhan yang sementara bergumul oleh karena sakit. Kami berdoa bagi anak kekasih kami Yuri, anak dari Bapak Hasiholan yang sementara dirawat di Rumah Sakit Santosa. Kami berdoa bagi anak kekasih kami Friska yang dalam pemulihannya pasca menjalani operasi 2 hari yang lalu. Bahkan mungkin masih ada di antara jemaat Tuhan yang lainnya yang juga sementara bergumul oleh karena sakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan hadir memberkati segala bentuk perawatan yang diterima, sehingga berkat kesembuhan dan kepulihan boleh mereka alami dalam kehidupannya. Kami pun bersatu hati berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam duka cita, oleh karena dari tengah-tengah kehidupan keluarga, Tuhan memanggil orang-orang yang sama-sama kami kasihi. Kami berdoa bagi keluarga besar almarhum Prof. Salusu. Kami berdoa bagi keluarga besar almarhum Bapak Suleman Pasomba. Kami berdoa bagi keluarga besar dari almarhum Bapak Darius Padaunan atau keluarga dari Nyonya Wani Tupabiri, di mana masing-masing kekasih-kekasih kami berduka
Oleh karena dari tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan memanggil orang-orang yang sama kami kasihi. Kuatkan dan hiburkan mereka semua dalam menghadapi duka ini Tuhan. Dan dalam segala proses ke depan sehubungan dengan pemakaman dari orang-orang yang sama kami kasihi, kami bawa kepadamu Tuhan yang turut campur tangan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Mari berkati kehidupan semua jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka, baik yang boleh hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah dari tempat mereka masing-masing. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, berkati dalam segala tugas, karya, juang dan pekerjaan mereka, berkati dalam segala rencana dan harapan-harapan mereka. Mari Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan senantiasa, terlebih hikmat yang asalnya dari Tuhan, sehingga sungguh boleh menjalani hidup karunia Tuhan ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Anak-anak yang Tuhan karuniakan, Tuhan juga berkati, biarlah boleh bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dan juga dalam perjuangan pendidikan mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan berkenan menyatakan segala yang terbaik, keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan mereka semua. Ya Tuhan, segala bentuk pelayanan yang akan tetap dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, kami bawa kepadamu Tuhan yang turut campur tangan atasnya, memberkati setiap kami para pelayan-pelayan-Mu dan juga semua jemaat-Mu. Sekalipun dalam masa pandemi, Tuhan yang akan terus menopang, menguatkan, memberikan kami kesehatan, sehingga segala bentuk pelayanan ini boleh berjalan dengan lancar, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Dan sekalipun saat ini kami berada dalam suasana yang kurang kondusif, oleh karena peristiwa beberapa waktu yang lalu di gereja katedral, kami percaya Tuhan akan terus melindungi dan menjagai kami setiap umat Tuhan, sehingga di dalam mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus mengalahkan maut, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan aman dan tenang, dan sungguh hidup kami persembahkan demi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bangsa dan negara kami Tuhan kami bawa kepadamu. Tuhan berkati, pemerintah kami karuniakan hikmat, sehingga boleh melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah syukur dan doa kami Tuhan. Semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta, ibadah Sabtu Sunyi besok dilaksanakan pada pukul 18.00 atau jam 6 sore, dilaksanakan secara tatap muka di gedung gereja dan dipadukan dengan live streaming. Untuk itu, mari semua kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah Sabtu Sunyi. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita beribadah. Terima kasih juga kepada semua yang telah mengambil bagian pada pelayanan pagi hari ini. Dan secara khusus disampaikan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Adriana Masnipa Bilang STH. Tuhan memberkati. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Allah telah berkorban di dalam Sang Putra demi pendamaian dengan ciptaannya. Selamat memaknai dan merayakan Jumat Agung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah.
Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Pada kaki salibmu, Yesus, ku berlindung. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih Tuhan, pergilah dan ingatlah bahwa Allah telah berkorban di dalam Sang Anak demi pendamaian dengan ciptaannya. Syukurilah pengorbanan Allah itu dengan hidup dalam relasi damai dengan ciptaannya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini dengan melakukan menjulang nyata atas Bukit Kala.